Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kartika Dwi Rahmawati. Saya merupakan mahasiswa Mercu Buana. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada forum 12 mata kuliah laporan akuntan. Yang pertama itu terkait dengan work trial balance, habis itu top schedule sama supporting schedule. Nah, apa sih perbedaan antara ketiganya? Nah, yang pertama itu adalah working trial balance. Apa itu working trial balance? Nah, working trial balance itu adalah suatu daftar terkait dengan saldo-saldo akun buku besar yang pada tahun diperiksa dan tahun sebelumnya, ditambah juga dengan kolom penyesuaian auditor serta klarifikasi maupun jumlah-jumlah akhir yang akan muncul dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor itu sendiri. Apa yang kedua adalah top schedule. Apa itu top schedule? Nah, top schedule ini adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi-informasi yang dicatat dalam schedule pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Nah, sedangkan untuk supporting schedule itu berisi kertas kerja yang mendukung untuk memuat informasi-informasi keuangan dan operasional perusahaan klien dari auditor itu sendiri. Nah, supporting schedule itu merupakan kertas kerja yang lebih rinci mengenai prosedur-prosedur audit yang dilakukan oleh auditor. Dan jika ada adjustment atau penyesuaian, maka adjustment tersebut akan terlihat dalam supporting schedule ini. Terus apa sih hubungannya dari ketiga, yang pertama working trial balance, yang kedua top schedule, dan yang ketiga adalah supporting schedule. Apa sih hubungannya antara ketiganya? Nah, antara kertas kerja yang satu dengan kertas kerja yang lain pada dasarnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, akhirnya akan mendukung informasi atau data-data yang disajikan dalam laporan keuangan yang akan diaudit tersebut. Nah, soal yang kedua itu apa sih perbedaannya antara current file dengan permanent file? Nah, current file itu adalah arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah dilakukan oleh auditor. Nah, arsip ini tuh berisi tentang kertas kerja yang informasinya itu hanya mempunyai manfaat untuk tahun yang diaudit saja. Sementara permanent file itu adalah berisi tentang informasi penting yang berkesinambungan bagi suatu penugasan pemeriksaan dan dimaksudkan untuk menyimpan data historis atau data yang berkesinambungan sebagai sumber informasi yang penting untuk melaksanakan audit dari tahun-tahun yang akan datang gitu. Nah, soal ketiga kan tentang bagaimana sih cara membuat kertas kerja untuk membuktikan bahwa saldo akun bank yang ada di neraca itu benar adanya atau eksisten dan nilainya itu memang benar atau tepat atau akurasi gitu. Nah, menurut saya dengan membuktinya itu dengan cara yang pertama konfirmasi kepada pihak bank terkait saldo tersebut. Yang kedua dengan cara membuat rekonsiliasi bank yang ada, dan yang ketiga adalah melakukan vouching terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran bank. Nah, dengan begitu
auditor dapat membuktikan bahwa saldo bank yang ada di laporan keuangan perusahaan itu benar adanya atau eksisten dan tepat nilainya atau akurasi gitu. Nah, berikut perhitungan materialitas OM, PM, dan AM dalam laporan keuangan Workcom. Nah, di sini bisa dilihat ini merupakan laporan keuangan pada kasus Workcom yang terjadi di tahun 2002. Nah, yang pertama adalah menetapkan tingkat materialitas. Langkah pertamanya itu adalah menentukan OM atau overall materiality. Nah, angka presentasi yang umumnya digunakan dalam menentukan materialitas adalah sebagai berikut. Nah, kalau menggunakan pre-tax income, minimalnya adalah 5% dan maksimalnya itu tolak ukurnya adalah 10%. Ketika menggunakan EBIT, minimum tolak ukurnya ada 5% dan maksimal adalah 10%. Ketika menggunakan EBITDA, minimum tolak ukurnya ada 2% dan maksimum tolak ukurnya ada 5%. Ketika menggunakan gross margin, minimum tolak ukurnya ada 1% dan maksimum tolak ukurnya adalah 4%. Ketika menggunakan revenue atau pendapatan, minimum tolak ukurnya adalah 0,5% dan maksimumnya adalah 2%. Ketika menggunakan beban operating, minimum tolak ukurnya adalah 0,5% dan maksimalnya adalah 2%. Ketika menggunakan ekuitas, minimum tolak ukurnya adalah 1% dan maksimalnya adalah 5%. Sedangkan ketika menggunakan aset, minimum tolak ukurnya adalah 0,5% dan maksimalnya adalah 2%. Nah, pertama saya menggunakan tolak ukurnya yaitu aset. Jadi perhitungannya adalah tolak ukur dikali presentasi ukur. Jadi total asetnya dikali sama minimum tolak ukur yaitu 0,5%, terus juga dikurang sama maksimum tolak ukurnya yaitu 2%. Di sini saya menggunakan presentasi tolak ukurnya yaitu 1%. Jadi dapat diketahui di sini bahwa total asetnya senilai 905 miliar. Kalau udah digali sama presentasi tolak ukurnya, maka dapat dilihat di sini bahwa OM-nya merupakan 9 miliar sekian. Yang kedua adalah langkah menentukan PM atau performance materiality. Nah, performance materiality ini merupakan materialitas pelaksanaan yang digunakan dalam pelaksanaan audit untuk menentukan rasio sampai titik rendah yang dapat diterima. Nah, dasar penentuan performance materiality ini adalah yang pertama, untuk kesalahan penyajian secara keseluruhan yaitu tinggi. Nah, kalau tinggi berarti yang digunakan adalah 60%. Nah, yang kedua itu untuk resiko kesalahan penyajian materialitas yang sedang gitu. Tinggi tapi non TBK, berarti digunakannya adalah 70%. Yang ketiga, untuk resiko kesalahan penyajian materialitasnya itu rendah, itu 80%. Nah, di sini saya menggunakan tingkat presentasinya itu sebesar 70%. Jadi nilai OM yang sebenarnya telah saya hitung sekitar 9 miliar dikali 70%, maka dapat diketahui bahwa PM-nya adalah sebesar 6 miliar sekian. Nah, langkah yang ketiga adalah menentukan Summary of Adjusted Difference atau SUD. Nah, apa sih itu SUD? SUD adalah materialitas di tingkat saldo akun. Nah, penentuan SUD untuk klien ini beresiko tinggi maupun rendah. Nah, representasinya sama nih, 3% dari OM semuanya. Jadi, SUD-nya sama dengan OM dikali 3%. OM yang tadi sudah saya hitung yaitu sekitar 9 miliar.
dikali 3% sama dengan 271 juta sekian sekian sekian. Nah, menurut saya, jika saya sebagai auditor, untuk mengungkapkan kebenaran jika terjadi kecurangan, ketika saya mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan itu, yang pertama, dalam kertas kerja auditor harus menentukan dampak atas respon tersebut terhadap laporan keuangan perusahaan. Nah, apakah data yang disajikan itu menyebabkan salah saji yang material atau berdampak pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan atau tidak. Maksudnya itu, apakah salah saji keuangan itu berdampak kepada laporan keuangan secara keseluruhan perusahaan tersebut atau tidak. Nah, selain itu, dalam mengungkapkan kebenaran dari kecurangan yang terjadi, kertas kerja yang dibuat itu haruslah merujuk kepada berbagai sumber atau pedoman yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Jadi ketika ada terjadi kecurangan, suatu auditor itu harus menemukan bukti yang merujuk pada sumber yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah begitu. Nah, demikian presentasi dari saya untuk menjawab forum ke-12 ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.